Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu hikmah diharamkannya sesuatu. Jadi topik kita di pembahasan kali ini ialah berkaitan dengan hikmah diharamkannya sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ mengharamkan sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan itu terdapat hikmah atau pelajaran atau ilmu yang kita bisa ambil di dalamnya. Makanya di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena terdapat mudarat yang ada di dalamnya, baik itu sudah diketahui oleh manusia ataupun belum diketahui oleh manusia tersebut. Makanya di situ kalau misalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ kita harus tinggalkan karena terdapat mudarat di dalamnya. Hikmah diharamkannya sesuatu adalah bertujuan melindungi manusia dari bahaya. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala di situ jika sudah melarang sesuatu untuk dilakukan, makanya di dalamnya tersebut terdapat bahaya atau mudarat di dalamnya. Makanya kita harus jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ membimbing setiap perbuatan manusia dengan hadirnya yang namanya Al-Qur'an dan juga hadis untuk membimbing manusia supaya selamat di dunia dan juga di akhirat. Supaya membimbing manusia supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ kita tidak boleh terlepas dari suatu bimbingan atau pedoman yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Makanya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ harus kita tinggalkan karena terdapat bahaya, baik secara fisik maupun spiritual. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Salah satu contohnya di situ sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi, untuk kita makan, yaitu dengan memakan babi. Makanya babi di situ salah satu contoh barang yang haram dikonsumsi karena di dalamnya terdapat mudarat. Salah satu contohnya misalkan babi di dalamnya meskipun sudah dimasak dengan secara matang di situ terdapat cacing, ya, yang di dalamnya tersebut masih hidup. Meskipun sudah dimasak kemudian dikonsumsi oleh manusia, itu terdapat cacing di dalamnya dan terus berkembang dan juga hidup dan bisa menjalar terhadap organ-organ di dalam tubuh orang tersebut. Makanya di situ babi haram untuk dikonsumsi. Karena mengapa? Di situ terdapat bahaya di dalamnya baik secara fisik maupun spiritual. Artinya sesuatu yang seseorang konsumsi yang mengandung haram
termasuk di dalamnya misalkan memakan babi, itu terdapat bahaya secara fisik dan juga bisa berbahaya terhadap spiritual. Artinya jikalau seseorang tersebut melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa terkena yang namanya gangguan spiritual juga, bukan hanya lahiriah saja, bukan hanya fisik saja, melainkan secara spiritual juga. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Artinya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, makanya di situ untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga kebaikan individu dan juga masyarakat. Salah satu contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala di situ melarang manusia untuk berjudi dan meminum khamr. Karena berjudi itu sangat mudarat, sangat berbahaya sekali bagi diri seseorang yang berjudi. Tidak ada untungnya bagi seseorang yang melakukan judi. Karena judi itu adalah permainan dan setiap permainan itu sudah disetting oleh bandarnya. Oleh sebab itu, makanya tidak ada orang yang untung dalam berjudi. Makanya judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam. Karena di situ terdapat mudarat atau kerugian banyak mudaratnya yang harus ditinggalkan oleh seseorang yang berjudi. Artinya dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat bahaya atau mudarat. Salah satu contohnya di situ kita lihat bersama kembali bahwasanya pada akhir-akhir ini terdapat berita yang mana orang pelaku judi tersebut rela membunuh temannya karena tidak dikasih pinjaman uang dan uang yang mau dipinjam tersebut digunakan untuk berjudi. Makanya di situ karena sudah kecanduan dengan judi, akibatnya mencari uang untuk berjudi dan tidak dikasih oleh orang tersebut dan orang tersebut itu dibunuh dan diambil uangnya. Oleh sebab itu makanya di situ dengan diharamkannya judi tersebut untuk menjaga kebaikan secara individu dan juga masyarakat. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hikmah diharamkannya sesuatu di situ untuk senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya, makanya di situ kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana segala larangan pasti mengandung kebaikan dan bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Artinya di situ setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di situ terdapat beberapa mudarat, terdapat beberapa bahaya yang sebagian besar mungkin kita masih belum mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala di situ sudah mengetahui terdapat mudarat sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang untuk dilakukan atau dikonsumsi. Makanya di situ harus kita jauhkan secara menjauh dan tidak boleh kita mendekati. Dan bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Jadi sesuatu yang kita tinggalkan, sesuatu yang kita jauhkan di hadapan kita, yaitu sesuatu yang diharamkan tersebut. Kalau misalkan kita meninggalkan sesuatu yang haram, tujuannya di situ untuk kebaikan umat manusia. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hikmah diharamkannya sesuatu. Berikut adalah beberapa contoh hikmah di balik pengharaman. Salah satu contohnya kita tidak boleh meminum khamr. Karena khamr di situ atau minuman keras sangat berbahaya sekali buat pribadi seseorang dan juga buat orang lain. Terus selanjutnya contoh hikmah di balik pengharaman sesuatu yang kedua
adalah bangkai dan juga darah. Makanya seseorang tersebut tidak boleh memakai bangkai dan juga darah. Karena bangkai itu sangat berbahaya terhadap kesehatan, dan Islam di situ mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan. Terus contoh yang selanjutnya diharamkannya barang yang diharamkan, daging babi. Daging babi itu haram untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya di situ ada riba. Riba itu sangat dilarang di dalam Islam. Riba itu apa di situ? Riba artinya bunga. Salah satu contohnya misalkan jikalau ada seseorang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain, pinjamannya 10 juta. Kemudian orang tersebut yang meminjamkan disuruh membayar nanti sebesar 12 juta. 10 jutanya pinjaman pokok, sedangkan 2 jutanya tersebut merupakan tambahan bunga, berbunga. Makanya riba itu termasuk haram dan tidak boleh dilakukan oleh orang muslim. Dan juga barang yang diharamkan tersebut penyembelihan yang tidak sesuai aturan. Diharamkan ketika nama selain Allah Subhanahu wa taala disebut saat penyembelihan untuk melindungi jiwa manusia dari perbuatan tahayul, dan di situ menjaga kebersihan spiritual. Jadi sesuatu yang disembelih yang tidak sesuai dengan aturan dalam agama Islam itu tidak dibolehkan. Karena mengapa di situ? Salah satu contohnya misalkan melakukan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan untuk dibuat sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ tidak boleh. Tidak boleh ya. Kita harus menjaga yang namanya kebersihan spiritual dan juga kebersihan jasmani dari berbuat syirik. Oleh sebab itu, maka hal semacam itu kita harus tinggalkan, jauhkan di dalam hidup kita. Berkaitan dengan hikmah diharamkannya sesuatu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira bawi wala 'adim fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak ada dosa baginya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Ini sudah secara eksplisit menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ mengharamkan sesuatu barang yang wajib kita tinggalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya bangkai. Mengharamkan atasmu bangkai. Nah, kecuali di situ apa? Bangkai ikan itu halal. Dan juga belalang itu halal. Tapi kalau bangkai selain itu haram. Ya. Mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah jelas. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya.
Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.